Halo teman-teman investor, kembali lagi dengan bahas saham. Untuk video kali ini saya akan membahas yaitu saham yang lagi trending topik teman-teman investor, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Global Mediacom atau BMTR. Kita semua tahu untuk saham ini dipegang oleh Bapak Loh Keng Hong, dan tentunya jadi sebuah keingintahuan yang besar kenapa saham ini sebenarnya apakah layak atau tidak untuk dipegang teman-teman. Seperti biasa, saya langsung analisis saja dari sisi laporan keuangannya. Untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan kuartal kedua ya teman-teman di 2023. Sampai dengan kuartal kedua dia sudah mencapai laba 440 miliar. Nah, nilai ini memang sampai dengan kuartal kedua turun cukup dalam ya teman-teman. Dan untuk disetahunkan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang bisa mencapai 1,1 triliun sampai dengan akhir tahunnya, sekarang sampai dengan pertengahan tahun dia baru mencapai 440 miliar. Nah, tentunya kalau ini disetahunkan mungkin laba ini akan turun dari laba tahun sebelumnya yang mencapai 1,1 triliun. Nah, memang dari sisi profit di kuartal kedua dia mengalami penurunan. Jadi sampai dengan akhir tahun kemungkinan labanya akan mendekati angka 1 triliun. Tapi kita tidak tahu karena sudah sekarang zaman politik dan tentunya iklan untuk kampanye dan sebagainya mungkin akan meningkatkan atau menaikkan laba dari si emiten ini. Mari kita lihat sama-sama nanti di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Tentunya dari sini hal yang menarik, kita bisa melihat bahwasanya sampai dengan kuartal ketiga dan keempat nanti akhir tahun ada kemungkinan labanya atau pendapatan dari si emiten ini bisa pesat meningkat karena adanya sentimen-sentimen positif tentunya ataupun meningkatkan pendapatan dari sisi iklan. Kemudian beralih ke sisi ekuitasnya, BMTR ini memang cukup bagus dari sisi ekuitas teman-teman. Dari tahun 2018 ekuitasnya itu selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga di kuartal kedua 2023 ini dia mencapai angka 15 triliun. Dan untuk kenaikan ekuitasnya dia mencapai rata-rata di 12%, teman-teman. Sampai dengan 2022. Untuk EPS-nya disetahunkan dia mencapai angka 53, memang menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 71 apabila sudah disetahunkan. Tapi tentunya kenaikan pendapatan nanti di kuartal ketiga dan keempat bisa saja menaikkan lebih tinggi dari periode tahun-tahun sebelumnya. Tentunya mari kita lihat sama-sama. Nah, untuk saham beredarnya masih sama. Kemudian utangnya cukup signifikan penurunannya teman-teman. Dari tahun 2018 menurun signifikan hingga kuartal kedua saja dia sudah mencapai penurunan hampir 1 triliun dari tahun sebelumnya. Padahal ini masih kuartal kedua. Nah, 2 poin tadi kita bisa lihat grafiknya di sini. Untuk ekuitasnya selalu meningkat positif teman-teman, dan ini merupakan poin plus dari emiten ini. Dan hal yang kedua juga cukup menarik menurut saya, itu penurunan utangnya yang cukup signifikan. Padahal ini baru di kuartal kedua, walaupun tadi memang ditutupi dengan labanya yang tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian untuk kasnya, emiten ini hanya tercatat sekali mengalami penurunan kas atau saldo kas yang minus, yaitu di tahun 2019. Dan untuk 2023 kuartal 2 sendiri, dia mengalami peningkatan kas 96 miliar. Kemudian untuk kas pada akhir tahun, ini juga cukup menarik ya teman-teman. Dia 3 tahun belakangan, dia posisi kas pada akhir tahun itu mencapai 1,3 triliun. Dan untuk 2023 saja, di kuartal kedua dia sudah mencapai 1,4 triliun. Bisa jadi ini akan digunakan nanti untuk mengurangi jumlah utangnya, sehingga saya prediksi bisa jadi utang ini akan menurun signifikan di tahun ini teman-teman. Karena tadi porsi kas dan juga yang cukup tinggi ya dari porsi kasnya bisa menutupi jumlah utangnya yang juga mengalami penurunan signifikan. Nilai plus untuk BMTR. Nah,
Kemudian untuk nilai ROE-nya disetahunkan dia yang mencapai 5,73. Nah, tentunya ini sebanding dengan nilai EPS tadi. Tentunya hal ini akan mengalami peningkatan apabila dibarengi dengan kinerja yang cukup signifikan yang mungkin akan saya jelaskan nanti setelah melihat sisi fundamentalnya. Dari angka-angka tadi bisa dilihat untuk nilai bukunya seharusnya berada di angka 925, nilai buku 1 tentunya, dan untuk nilai pair-nya itu dengan harga sekarang di 326, maksud saya dia mendapatkan pair 6,1 dan PBV 0,35, sehingga untuk nilai per 10-nya menurut saya pair wajar itu berada di harga 530 per lembar sahamnya. Nah, tentunya saya selalu merata-ratakan antara PBV dan pair. Didapat di sini untuk rata-rata harga saham yang layak untuk emiten ini per lembar itu berada di angka 728. Tentunya hal ini masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan harga sekarang di 326. Dengan membeli di harga sekarang saja, asal kita sabar, tentunya teman-teman investor bisa mendapatkan potensi one bagger saja teman-teman untuk mencapai angka 728. Kemudian saya juga menganalisis dari sisi historis PBV dan pair-nya. Di sini didapatkan untuk harga wajar si emiten ini saja tentunya masih berada di angka 355 teman-teman. Nah, di harga 326 sekarang, saya yakin suatu saat nanti saham ini akan mengalami harga yang stagnan ataupun setidaknya dia sudah stabil di harga 355, karena menurut analis saya ini masih harga wajar di angka segini teman-teman. Dan untuk harga sekarang 326, menurut saya dia akan mengalami naik turun di antara range 300 ataupun bahkan sampai dengan harga 350, karena masih merupakan harga wajar. Baik, kemudian dari sisi teknikal, di sini candlenya cukup bagus ya teman-teman. Apabila kita lihat dari sisi bulanan, memang di sini emiten ini sempat balik lagi ke harga 300 ya teman-teman. Tapi saya rasa 300 itu sudah menjadi support kuatnya dan mungkin akan susah untuk kembali lagi di harga di bawah 300. Nah, tentunya dengan candle seperti ini secara bulanan bisa jadi candle ini berbalik menjadi candle hijau lagi atau candle biru di sini, dan kemungkinan mengalami penguatan lagi hingga mencapai angka di atas 300 atau mungkin bahkan menuju angka 400 kalau prediksi saya teman-teman. Dan di sini secara teknikal ya teman-teman, dia adalah cup dan handle. Ini kemungkinan membentuk handle di sini teman-teman, dan kemungkinan targetnya bisa mencapai angka 600. Seperti analisis saya tadi, bisa saja terjadi tapi mungkin dalam jangka waktu yang lama tentunya teman-teman. Menurut saya di harga sekarang juga masih bisa masuk, tapi tentunya dengan menggunakan money management yang bagus teman-teman, dan tentunya dengan time frame jangka menengah dan juga jangka panjang, karena tidak mungkin kita bisa berharap apabila sudah masuk akan langsung menuju harga 600. Itu mungkin bisa dilalui dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang. Kira-kira demikian teman-teman investor. Nah, untuk sentimen positifnya, tentunya ini merupakan hal menarik ya teman. Cukup banyak sentimen-sentimen positif yang sebenarnya melengkapi emiten ini, yaitu salah satunya adanya isu merger antara BMTR dan juga MNCN, anak perusahaannya. Nah, kita tahu rencana merger ini sudah sangat menjadi hot news ya teman-teman, dan tentunya dari Bapak investor sendiri yaitu Lok Neng Hong juga menanti-nantikan bagaimana nanti proses merger ini terjadi. Mungkin ada sentimen negatif juga tentang merger ini yang mungkin bisa jadi merugikan ataupun menguntungkan salah satu emiten. Tapi apapun itu kita perlu menunggu hasilnya nanti. Tapi prediksi saya untuk merger ini akan menguntungkan emiten BMTR sendiri. Karena tentunya anak perusahaan akan digabungkan dengan induk perusahaannya, dan yang jadi induk di sini adalah BMTR sendiri. Baik, kesimpulannya tadi di balik emiten ini yang mengalami penurunan laba dan pendapatan di tahun ini sampai dengan kuartal kedua, tapi tentunya emiten ini menyimpan
hal-hal menarik lainnya seperti penurunan utang yang cukup signifikan dan juga kenaikan ekuitas yang cukup signifikan. Nah, walaupun memang di sini laba bersihnya masih turun, masih belum bisa bersaing dengan periode-periode sebelumnya, di mana 5 tahun terakhir itu di 2019 hingga mencapai 1,4 triliun. Tapi adanya sentimen politik sampai dengan tahun 2024 menurut saya menjadi timing yang tepat untuk memiliki saham ini. Karena potensinya mungkin lebih banyak akan menuju harga yang tinggi, teman-teman. Dibarengi tadi dengan adanya rencana isu merger dan juga tahun politik, kemungkinan akan menaikkan saham ini menurut saya sampai dengan harga 600 atau bahkan 728. Tapi semuanya kembali lagi dengan resiko teman-teman investor. Baik, mungkin sekian analisis saya mengenai emiten ini. Kalau teman-teman investor memiliki komentar yang berbeda, boleh di komen di kolom komentar. Boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini dalam memberikan informasi mengenai saham-saham yang memiliki potensi untuk naik ke depannya. Demikian teman-teman, terima kasih.